Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke dalam siaran Banjar TV dalam acara Mahabbah Rema. Seperti sebelumnya yang saya sudah jelaskan tentang rukun-rukun iman, dan kembali lagi kita jelaskan dalam rukun iman. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal Qur'ana wa jami'a kutubillahi munazzalati haqqun. Dan adapun Al-Qur'an dan semua kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, semua adalah benar. Dari Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan lain lagi, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Zabur kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Itu yang kita perlu sangat-sangat perlu kita hafalkan dan wajib dihafalkan 4 kitab itu. Selain yang lainnya kita tidak perlu menghafalkan. Yang pertama, mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai hari ini yaitu Al-Quran. Tiap hari orang membacanya Al-Quran. Barang siapa orang membacanya, maka Al-Quran tersebut akan menjadi syafaat di hari kiamat. Al-Quran akan mencari kita, mana yang sering membacaku. Lagi-lagi di bulan Ramadan banyak orang yang membacanya dari subuh sampai subuh lagi, dari terbitnya fajar sampai terbit fajar lagi. Masya Allah, Al-Quran ada suatu mukjizat yang nampak di hadapan kita. Akan tapi sebagian dari kita tidak mengakui itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ada pula sebagian orang-orang yang membakarnya, ada sebagian orang-orang yang membuangnya. Padahal itu adalah milik Nabi mereka. Mereka menginginkan mukjizat. Akan tapi ketika kebenaran dikeluarkan, mereka mengingkari. Itulah sifat manusia. Ketika mereka tahu mereka salah, dikasih tahu, diberitahu oleh kebenaran, mereka mengingkarinya. Itulah sifat manusia. Wal malaikati haqqun. Dan malaikat itu adalah suatu kebenaran. Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu ada di samping kiri kita, ada juga malaikat. Di alam kubur nanti ada malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui adalah 10. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, Jibril. Siapa itu Jibril? Jibril adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin para malaikat, pemimpin semua malaikat, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Utusannya Allah kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Utusannya Allah kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah malaikat Jibril. Itu adalah tugasnya daripada malaikat Jibril. Mikail, kita semua pasti tahu, para mempirnya pasti tahu siapa itu nabi malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah orang malaikat yang mengeluarkan air hujan, yang ditugaskan untuk menurunkan air hujan. Kita tahu betapa nikmatnya air hujan. Ketika sudah lama kita merasakan kepanasan, tiba-tiba ada sekumpulan awan untuk mendinginkan hawa kita, yaitu awan tanda kehujanan. Ketika hujan turun, itu adalah suatu nikmat yang sangat nikmat. Kalau kita tahu, air hujan sangat banyak bermanfaatnya. Sangat banyak
bermanfaat, bisa menyembuhkan penyakit. Ada juga yang mengatakan itulah adab kalau kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan adalah selama berhari-hari Allah menurunkan hujan, itu adalah adabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membangkang. Ketika Allah memberikan suatu kewajiban, kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita membangkang kepada Sang Pencipta. Apa kurangnya? Apa kurangan dari ciptakan ini? Kita diciptakan sangat-sangat sempurna. Dari tangan, kita memiliki tangan untuk bergerak, untuk mengambil sesuatu. Dari lidah kita bisa merasakan. Dari mata kita bisa melihat. Dari kuping kita bisa mendengar. Dari hidung kita bisa mencium. Kita bisa mencium mana yang busuk, mana yang harum. Akan tapi kita tidak pernah bersyukur. Tidak pernah bersyukur menjadi orang. Itulah salah satu sifat manusia, merasa kurang atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wa Israfil, dan malaikat Israfil ditugaskan binafkhis sur, yang meniup sangkakala ketika di hari kiamat. Itulah adalah malaikat Israfil. Wa Izrail, dan malaikat Izrail bagian pencabut nyawa. Malaikat yang sangat ditakuti pada semua orang, yaitu malaikat Izrail. Karena apa? Karena mereka takut pada kematian. Padahal pada hakikatnya kematian tuh ada di dekat kita. Kematian tuh ada di depan kita tanpa kita sadari. Kematian tidak memandang umur, tidak memandang sehat, tidak memandang kaya atau miskin, tidak memandang jabatan. Itu adalah kematian. Meskipun dia punya beribu-ribu penjaga, kematian pasti mengejar mereka. Itulah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa munkar wa nakir alladzini yas'alanil mayyit fi qabri. Dan dua malaikat munkar nakir, keduanya ini adalah apa? Yang menanyakan kita ketika kita ada di alam kubur. Mereka akan menanyakan kita, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Di mana kiblatmu? Apa agamamu? Siapa saudaramu? Itu adalah tugas daripada malaikat munkar dan nakir. Apakah kita perlu menghafal untuk bisa menjawab tersebut? Tidak. Untuk menghafal daripada jawaban-jawaban munkar nakir, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa 100% kita tidak bisa menjawab daripada pertanyaan munkar dan nakir. Wa raqib atid. Raqib atid, malaikat yang ada di sisi kanan dan di sisi kiri kita, yang mencatat kebaikan dan keburukan kita. Itulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, tidak ada satu kata pun yang luput daripada malaikat Raqib dan Atid. Keduanya semuanya pasti mendengar apa yang kita bicarakan. Semuanya pasti mencatat apa yang kita lakukan. Waridwan, malaikat Ridwan yang menjaga surga. Dan yang terakhir, malaikat Malik yang menjaga neraka. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, wal jannatu haqqun, dan adapun surga adalah suatu kebenaran.
kita mungkin banyak menghayal. Mungkin kita banyak menghayal bagaimana kita bisa masuk surga. Kita mungkin menghayal bagaimana surga itu, bagaimana bangunan surga itu. Surga adalah suatu bangunan, suatu makhluk yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Dan surga itu tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Itu adalah surga, kenikmatannya banyak. Kenikmatan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan satu persatu. Insyaallah episode yang akan datang kita akan jelaskan tentang apa nama surga dan tentang apa nama-nama neraka. Mudah-mudahan yang Al-Fatih sampaikan kepada para pemirsa semuanya bermanfaat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.